Shalom Wisdomers, bertemu kembali di Wednesday Bible Wisdom. Hari ini kita akan belajar di ujung daripada seri The Origin of Evil. Minggu lalu kita sudah melihat dan belajar dari tayangan seri yang kedua, The Origin of Evil. Dan hari ini kita akan belajar di seri yang ketiga atau yang terakhir daripada rangkaian seri The Origin of Evil. Hari ini, teman-teman nanti akan mendengar penjelasan Pastor Aruna Wirjolukito tentang Ayub 2, bagaimana anak-anak Tuhan bertemu dengan iblis. Nah, ini sesuatu yang banyak sekali ditanyakan oleh anak-anak Tuhan, juga member daripada Wednesday Bible Wisdom, apa sebenarnya yang terjadi. Dan dari sini kita akan melihat rangkaian yang jelas dari seri 1, 2, dan 3, siapa sebenarnya iblis dan mengapa iblis mempunyai kemampuan atau kuasa sehingga dia berani mencobai Tuhan Yesus. Dan yang terlebih lagi, siapakah dia sebenarnya. Untuk tayangan Wednesday Bible Wisdom selanjutnya, nanti akan kami update selanjutnya melalui grup-grup WA yang sudah ada. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau baik bahwasannya untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan, kami mau belajar, buka hati kami, buka pikiran kami, jadikan kami tawanan roh-Mu Tuhan Yesus. Berdautlah penuh atas kami Tuhan. Sehingga ketika kami belajar Tuhan, kami hanya fokus kepadamu Tuhan Yesus. Kami ingin mendengar isi pesan hati-Mu Tuhan Yesus kepada kami. Dan kami tangkap Tuhan itu dengan baik. Roh Kudus bantu kami untuk menerjemahkan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan kami mengucap syukur buat Pastor Aruna Wirjolukito Tuhan yang terus Engkau pakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati hamba-Mu dengan seluruh anggota keluarganya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat mata timbul dalam hati, didengar telinga, semua akan terwujud buat hamba-hamba-Mu ini yang setia kepadamu. Kami ucap syukur juga buat Pastor Gunawan Tuhan dan seluruh tim daripada GBI Kebon Siri yang terus mensupport Wednesday Bible Wisdom. Berkati gereja ini secara dahsyat Tuhan Yesus Tuhan. Dipakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan di akhir daripada akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur juga Tuhan untuk seluruh tim front desk, admin daripada WBW Tuhan. Engkau yang berkati anak-anak-Mu semua yang terlibat daripada Wednesday Bible Wisdom Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Tuhan, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat semuanya dan kami mau belajar lebih dan lebih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami panjatkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wisdomers, selamat belajar dan menyaksikan. Pak Bro, saya tuh mungkin Pak Bro bisa sedikit jelasin walaupun sebenarnya sudah di tayangan-tayangan sebelumnya dan juga di channel sebelah Pak Bro udah cerita bagaimana Musa itu menulis kitab Ayub dan kitab Kejadian itu Pak. Apa timeline-nya tuh gimana gitu Pak Bro? Kitab Ayub itu memang diprediksi yang tulis adalah Musa. Bahkan diprediksi bahwa kitab itu ditulis jauh sebelum kitab Kejadian. Gitu ya. Nah, kitab Kejadian itu berapa tahun? Oh, itu kan bertahunnya, jumlah tahunnya panjang sekali Pak Bro. Tapi kenapa Musa bisa tulis zaman Adam? Kenapa Musa bisa tulis zaman Adam ke bawah terus dia menulis, padahal Musa sendiri itu baru ada di zaman orang Israel keluar dari Mesir. Bagaimana Musa bisa punya kemampuan itu? Kita tahu bahwa Tuhan itu pernah berjalan dan menudungi Musa
ditudungi dengan tangan Tuhan, dan Musa melihat belakangnya Tuhan, punggungnya Tuhan. Pernah baca ya Pak Bro ya? Ya, ya. Jadi Tuhan akan lewat, menyerukan nama Tuhan, tangannya akan menutupi Musa, dan dia akan lewat, nanti Musa akan melihat, tangannya diangkat, Musa melihat punggungnya Tuhan. Dari situ kita bisa tahu, Musa itu melihat depannya Tuhan, wajah Tuhan kan dia lihat tuh, dan dia melihat punggungnya Tuhan. Apa yang dia lihat? Masa ke depan dan masa ke belakang. Nah, Musa tuh lihat itu. Makanya Musa waktu menulis, itu menulis dari depan, dari zaman Kejadian, sampai zaman Ulangan berakhir. Itu kan menarik sekali Pak Bro ya, bisa mendapatkan kisah itu. Nah, tapi kalau kita lihat, bagaimana dengan Ayub? Ayub itu merupakan perbincangan di antara sahabat-sahabat Ayub, 4 orang ditambah Ayub, 5 tuh ya, ngobrol, dan di situ merupakan sebuah iman yang mereka dapat. Cara pandang yang salah terhadap Tuhan, cara pandang terhadap sebuah situasi, dan bagaimana mereka berembuk untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara pandangnya masing-masing. Dan Tuhan di endingnya berkata bahwa kepada 3 sahabatnya Ayub, engkau harus minta pada Ayub untuk minta maaf pada Ayub, dan Ayub harus mempersembahkan korbanmu kepada Tuhan. Tuhan akan terima. Nah, dari kisah ini, kalau kita melihat di kitab sejarah PL, kira-kira bahwa kitab Ayub itu mungkin tulis oleh Musa nih. Jadi saya majority ya. Kalau saya bilang 100% Musa berat. Saya nggak tahu siapa yang tulis, saya belum lahir kok Pak Bro. Tapi majority saya percaya Musa yang tulis. Itu bicara mengenai iman dan bagaimana menghadapi satu masalah yang muncul dalam hidup manusia. Nah, dari situlah kita melihat, oh ternyata ada campur tangan kuasa gelap di situ. Dan bagaimana kalau masalah terjadi dalam hidup kita, kuasa gelap ikut campur tangan, bagaimana melepaskan, mengusir itu dari kita. Nah, itu ditulis oleh Musa menjadi satu rangka yang penting dalam hidup orang Kristen supaya kita mengacu, ini loh cara lepas dalam hidup kita kalau kita di belakangnya ada kuasa iblisnya. Gitu. Iya. Tapi ini berubah lagi di PB. Di PB kita diajar bagaimana menghadapi. PB sudah berubah. PL itu kan ada orang-orang di belakang gitu ya. Jadi dari bangsa-bangsa non-Israel. Tapi zaman PB sudah berubah lagi. Iblis masuk dalam struktur keimamatan. Struktur pemerintahan. Gitu ya. Jadi hari itu melalui Romawi ini, iblis mengambil alih untuk menindas orang Kristen. Itu di PB. Nah, sekarang sekarang ini zamannya sudah Tuhan Yesus sudah meninggal dan kita meneruskan ini. Iblis sekarang zamannya itu menguasai semua orang dengan semua teknologi, dengan semua apapun yang kita punya sekarang, iblis ada membayangi di belakang. Jadi kita tuh nggak bisa lepas Pak Bro sekarang ini. Apalagi zaman sekarang ini ya kita ya. Teknologi ada, gadget ada, musik ada, semuanya ada. Iblis membayangi di situ. Dan hari-hari ini berita di media, wah campur aduk Pak. Tapi kita tahu yang pasti satu kok Pak Bro. Amarat Agung, Anda mau sebut apakah namanya boleh ya? Saya sebut Amarat Agung. Anda kejar, jadikan itu secepat mungkin. Sebisa mungkin, lakukan semaksimal mungkin ya Pak Bro ya? Iya. Kita nanti satu sisi kita akan mendapatkan tahap sampai di mana kita tidak dapat lagi mengatakan ini benar, ini salah. Kita akan tiba pada hari itu. Jadi Anda akan masuk dalam satu peristiwa, Anda akan mulai bingung. Ini yang benarnya seperti apa? Tidak akan ada jawaban. Ini sudah mulai nih, dengan mulai banyak ya Pak Bro ya. Satu hari nanti akan terjadi seperti itu. Nah ini Pak Bro boleh tulis, kalau terjadi ya sudah, aminkan saja. Karena kita tuh
nggak bisa hidup dengan yang hari ini, Pak Bro. Hmm. Ini gadget bagus, ini gamenya bagus, ini modern, ini maju, saya harus pakai ini. Harus atau tidak, kembali ke iman masing-masing. Pak Bro, kembali ke Ayub 2 tadi, kalau saya bertanya in timeline, Pak. Berarti kok situasi ini adalah sebelum kitab Kejadian ya, Pak? Ini prediksi Ayub 2. begitu. Ya. Hmm. Berarti ada bersangkutan juga dengan Ayub 40 yang cerita tentang Daniel dan buaya quote Oh, unquote oke. dinosaurus. Ya, Itu adalah dinosaurus, ya. sebelum pra kejadian ya, Pak Bro? Sebelum Ya. kejadian ya? Hmm. Gini, kalau dibilang sebelum atau sudah, kalaupun ini kitab Kejadian, ini kitab Ayub gitu. Jadi jarak itu sedikit, jaraknya sedikit. Karena gini, kitab Kejadian itu kan dimulai pada zaman Adam. Tapi zaman kitab Ayub itu dimulai pada siapa sih Ayub? Ya. Temannya siapa sih? Yeah. Ternyata itu ada dalam sejarah orang-orang Israel. Keturunannya. Yeah. Kalau dibilang apakah Pak Bro masih ingat nggak? Musa itu pernah dikejar dan lari. Yeah. Dia pergi ke Midian, ketemu sama orang. Nah, orang itu punya anak perempuan, dia menikah sama perempuan itu, kan gitu ya. Yeah. Nah, waktu dia mengembalakan kambing domba mertuanya, gitu ya. Dari tempat itulah mungkin Musa menulis ini. Oh. Karena kitab Kejadian ini juga aneh Pak Bro. Apakah yang nulis Musa? Pentateuch Musa ada 5, dah. Ada 5. Kejadian sampai Ulangan. Apakah yang nulis Musa? Wah, ini jadi pertanyaan juga nih. Karena menurut kitab aslinya, yang nulis itu adalah beberapa orang. Tetapi Musa adalah penulis utama. Bro, gimana? Mau jawab apa coba? Iya. Karena setelah Musa meninggal, ada tulisannya loh. Gimana ini kita menjawab ini? Nah, jadi itu ditulis oleh beberapa orang, tapi Musa adalah penulis utama. Tapi disebutkan sebagai Pentateuch Musa. Nah, ini Anda mau berdebat, tinggal kita tunggu aja dalil-dalilnya dan teori-teorinya, Pak Bro. Iya. Jadi secara struktur itu dia tidak, secara timeline tidak ABCD gitu ya, Pak Bro ya. Jadi lompat-lompat ya, Pak Bro ya. Betul. Pertanyaannya adalah Musa menulis kitab itu di tahun berapa? Kan gitu. Waktu dia lari ke Midian, dia menulis kitab Ayub. Nah, pertanyaannya adalah kitab Kejadian 1 ditulis kapan? Gitu. Yeah. Apa Kejadian 1 itu sekali nulis langsung jadi kitab Kejadian? Gitu. Langsung Musa melanjutkan dengan kitab Keluaran. Gitu. Lanjutkan dengan kitab Imamat. Apakah Musa hari itu menulis kitab Kejadian saja, lalu berhenti dulu sebentar, nulis lagi kitab Keluaran, atau gimana? Kan itu nggak jelas juga sampai sekarang, Pak Bro. Iya. Tapi intinya gini, kita sudah punya kitab ini di PL. Nah, kita jadikan ini sebagai informasi saja. Gitu. Oke. Nah, Pak Bro, ini Ayub 2 ini akan menggambarkan the origin of the evil tadi ya, Pak Bro. Keberadaan si Satanas tadi, Pak Bro. Mungkin Pak Bro bisa cerita sedikit lagi, walaupun itu mengulang, Pak Bro. Ini kan kalau dengar cerita ini kan tadi ada Lucifer, ada apa, dulu dia siapa gitu. Mungkin sedikit Pak Bro menceritakan siapakah dia dan sampai akhirnya mungkin kalau kondisinya di Ayub 2 ini sampai dia hadir ini, Pak. Apakah dia sudah termasuk orang apa yang sudah dihukum jatuh ke bumi atau dia masih ada berada di sana gitu. Di Ayub 2 ini. Jadi begini. Waktu iblis itu jatuh ke dalam muka bumi. Ya. Kan dia alam roh. Iblis itu adalah makhluk alam roh. Ya. Dia tidak berarti bahwa dia tidak ketemu Tuhan. Banyak orang berpikir iblis sudah dibuang sama Tuhan, nggak bisa ketemu Tuhan lagi. Oh, tidak begitu. Dibuang itu ke dalam dunia orang mati, itu masih merupakan tanda tanya. Gitu ya. Iblis kuasa di bumi. Kenapa bumi kok bisa dikuasai sama iblis? Gitu ya. Berarti kita tahu bahan pembuatan bumi itu bukan bahan kudus. Ya dong Pak Bro. Ya. Nah, jadi waktu iblis masuk dilempar nih
Deng, ke sini nih, deng. Tempat ini kan jadi nggak kudus. Iya. Ini. Makanya kenapa sih Tuhan membentuk Taman Firdaus? Gitu kan? Di muka bumi ini, satu tempat yang Tuhan tentukan untuk menjadi tempat khusus bagi Adam. Makanya waktu Adam berdosa keluar dari Taman Eden, Tuhan ambil tempat ini, dipisahkan dari bumi. Iblis jatuh ke muka bumi, tapi dia tuh punya kuasa, karena dia adalah makhluk alam roh. Dia berkuasa menentukan bagaimana ini terjadi. Ayub mau ke dalam tanganmu kuserahkan, tapi sayangkan nyawanya. Oke. Dia menyuruh orang perampok-perampok untuk mengambil ternaknya. Membunuh 10 anak Ayub. Dan menimpakan pada Ayub celaka atas badannya loh. Luka-luka kan badannya itu. Dan kena penyakit sampai istri berkata, mati ajalah kamu gitu ya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa iblis itu punya kuasa atas manusia untuk membuat itu. Tetapi kita anak Tuhan itu punya kuasa dari Tuhan untuk membatalkannya. Nah ini seru nih Pak Bro, membatalkan, dan satu hal ini terjadi atas hidup manusia, tapi manusia bisa membatalkannya. Manusia karena punya kemampuan membatalkannya, kita cenderung untuk melakukan pembatalan menurut keinginan kita. Bukan keinginan Tuhan. Itu bahaya. Gitu. Jadi kalau Tuhan sudah berkata batalkan, kita batalkan, pasti terjadi. Tapi kalau Tuhan tidak bisa nggak katakan batalkan, kita batalkan sendiri, ya terjadi. Nah, kita kan nggak tahu benar apa enggaknya. Satu hari kita jatuh kepada pembatalan-pembatalan yang Tuhan tidak setuju. Nah, itu repotnya di situ Pak Bro, kejadiannya. Nah, iblis itu melakukan itu semua. Tetapi ingat, pada akhir dari Ayub 10, terus ke bawah, waktu Tuhan sudah berkata kepada Ayub begini, iblis gak muncul lagi loh Pak Bro. Jadi dia cuma di depan menghancurkan kejadiannya di Ayub di depan. Ayubnya jatuh, luka badannya, garuknya pakai beling, gitu. Terus 7 hari dia berdiam diri, dan kemudian dia ngobrol sampai marah tuh sama teman-temannya. Disitulah terjadi percakapan untuk iman yang kembali kepada Tuhan. Dan iblis tidak muncul lagi dia. Jadi iblis itu cuma datang, kasih masalah, deng, tinggal. Dia tungguin hasilnya mau gimana nanti. Kalau hasilnya baik lagi, ya dia nggak datang lagi. Dia cari waktu yang baik. Gitu. Kalau ini nggak jadi baik, diterusin sama dia. Oke. Nah, Pak Bro, kalau kita melihat dari kejadian Abraham mempunyai anak dan segala macam, kita merunutkan lalu sampai dengan terjadinya Babel, di mana kejahatan tuh mulai dari irinya seorang saudara, Pak Bro, anak daripada Abraham gitu, sampai akhirnya dari keturunan itu muncul yang akhirnya mendirikan Babel gitu, Pak. Itu kan kejahatan demi kejahatan demi kejahatan demi kejahatan yang tidak akhirnya, maksudnya kejahatan ini tidak diberhentikan, tapi terus dia bertumbuh dengan subur dan menyebar sampai akhirnya sampai zaman sekarang gitu, Pak Bro. Babel itu Nimrod, Pak Bro? Ya, betul. Berarti bukan Abraham dong ya? Oh enggak, maksudnya dari kalau merunut kejahatan dari... Oh, kejahatannya ya. Dari Nimrod, terus ya. Iblis hanya mencari bentuknya saja, Pak Bro. Jadi pada zaman PL, saya sudah katakan tadi bahwa iblis mengambil orang-orang non-Kristen. Jadi budaya-budaya setempat itu dibangun oleh iblis. Penyembahan-penyembahan yang bukan kepada Tuhan. Masalahnya Israel terpikat. Israel jatuh, gitu ya. Pada zaman Tuhan Yesus, iblis membayangi orang-orang besar pada zaman itu untuk mengambil kuasa dari tangan Tuhan Yesus. Mau dibunuhlah, Yohanes Pembaptisnya disingkirkan, banyak hal. Tetapi gagal karena Tuhan mati bagi kita.
Nanti di zaman Paulus dan zaman Kisah Rasul, mulailah iblis melakukan sampai hari ini melalui orang-orang yang tidak bertobat. Jadi hari ini iblis menguasai kita, mengubah kita, tapi ingat, kita punya kuasa daripada Tuhan. Nah, cerita itu iblis buat, cerita dibuat oleh iblis, itu kita nggak bisa mengatakan ini salah, nggak bisa loh Pak Bro. Zaman sekarang kita mau katakan si ini salah, si ini benar, udah susah Pak Bro, karena sudah masuk yang segala macam peristiwa tuh. Nah, masuk toh. Zaman sekarang caranya adalah penginjilan, nggak ada cara lain Pak Bro. Karena kalau kita bilang itu orang salah tuh, wah endingnya berdebat Pak Bro. Jadi intinya adalah kenalkan ada Tuhan Yesus. Kenalkan sama Tuhan Yesus, baru dibimbing. Jadi yang paten nomor 1, kenal Tuhan Yesus dulu, baru dibimbing. Nah itu adalah penginjilan dan pengajaran. Ini adalah cerita panjang Pak Bro, yang semua kita harus masuk ke sana dan melihat perbuatan tangan Tuhan ini penting hari-hari ini. Kenapa saya ngomong begini? Karena kita mau bahas ini, Rusia sama yang ini nih. Kita itu sekarang harus melihat sebuah peristiwa terjadi. Tahun ini. Pak Bro, saya nggak akan ngomong tahun ini seperti apa. Anda sudah dengar sendiri ya. Tahun ini adalah tepat saat yang bagus sekali untuk Anda bangkit. Untuk Anda maju. Untuk Anda berjalan. Engkau mengalahkan semua pendapat, mengalahkan semua keinginan hanya untuk Tuhan. Engkau berjalan terus, karena siapa tahu ini kita bisa tahan sebentar. Tahun ini bencana kan banyak Pak. Kalau saya ngomong ekonomi, udah saya nggak mau ngomong yang ini aja. Bencana akan banyak. Tapi bencana itu, tanda kutip ya, saya bilang nih, Tuhan adakan ya, diadakan supaya endingnya tobat. Nah, kita kejar ini saja Pak Bro. Nanti yang itu baru belakangan nanti ceritanya. Itu Indonesia juga banyak nanti Pak Bro bencananya. Sekarang itu enaknya kita melihat negara masing-masing saja. Kalau kita kan banyak ngaruh mesti negara lain ya. Itu di sana terjadi ekonomi begini di sini. Hari ini, tahun ini kita lihat bangsa kita aja. Kita fokus sama bangsa ini. Kenapa? Karena tahun ini tahun politik. Dan tahun depan itu sudah Pilpres loh. Jadi tahun ini kita akan melihat banyak orang yang tidak kenal Tuhan, yang disusupi dengan tidak sadar, itu akan dipakai oleh iblis untuk membentuk sebuah hegemoni, sebuah pemerintahan, sebanyak hal orang akan muncul. Dan kita sebagai suruhan Tuhan, perintah Tuhan adalah kita lepaskan sejahtera dan kita mengatur supaya ini baik betul adanya. Gitu Pak Bro. Ya apalagi yang orang percaya bisa buat di muka bumi ini. Harus berhati-hati karena masalah tahun ini adalah ekonomi sedang digoyang. Saya berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudara sekalian supaya ekonomi dalam hidup Bapak Ibu dipelihara. Supaya kesehatanmu dipelihara. Supaya engkau bisa berlari untuk merataku. Gitu Pak Bro. Makanya no wonder Satan Conference 2023 akan muncul ya Pak Bro. Nah ya itu Anda sudah dengar ya. Jadi orang sana terbuka kok. Apa aja ada. Anda nggak bisa bilang ini sesat. Memang sesat mau bagaimana. Tapi kembali kepada kita masing-masing. Kita lari terus, pegang apa yang Anda yakini, kita melaju. Gitu Pak Bro. Saya lihat kemarin beberapa selebriti di panggung-panggung dunia dia dihujat banyak orang gitu, wah ini Satan gitu tuh. So what Satan, dia bilang gitu, maksudnya dia ya cuek aja gitu. Ya udah. Karena zaman sekarang udah zamannya Pak Bro. Kan saya udah bilang tadi, kita akan tiba pada satu masa di mana kita nggak akan bisa pegang yang benar yang mana. Hanya firman yang kita pegang. Gitu Pak Bro. Nah, kalau itu sudah terjadi, sudah tiba waktunya, ya siap-siap Pak Bro. Jadi ini Pak Bro, saya ingat tentang Gideon Pak Bro. Waktu dia dipilih Tuhan, dia bilang adalah panglima yang besar, dia bilang, siapa saya Tuhan?
saya adalah orang yang maksudnya nggak mungkin jadi sana, tapi Tuhan kasih tanda dia memenangkan pertempuran yang hebat, tetapi ujungnya dia membuat baju efod yang disembah banyak orang. Saya cuma mau melihat begini, Pak Bro. Kenapa orang-orang yang sangat kenal sama Tuhan akhirnya quote unquote membelot gitu, Pak. Maksudnya akhirnya bergeser. Sebenarnya ada fenomena apa gitu kok sampai ini terjadi, atau gimana, Pak? Nomor satu adalah dia berhasil di tengah dia nggak punya apa-apa. Hari dia punya sesuatu dan dia sudah lemah kondisinya, udah tua kan, dia lupa. Yang pertama, lupa. Ini lupa ini susah, semua orang bisa lupa, Pak Bro, lupa. Kok gini kenapa? Lupa. Yang kedua adalah kita tuh harus ikut Tuhan tuh menjaga hatinya tiap hari loh, Pak Bro. Di renew gitu terus ya, Pak Bro ya? Di renew, harus renew tiap hari. Nggak bisa ngomong hari ini bagaimana, renew tiap hari. Harus tiap hari dicek lagi, tiap hari dicek apakah saya pilih tiap hari. Itu sebagai sebuah contoh. Hakim-hakim sebuah contoh kan. Gideon menang atas orang Midian. Wah, hebat segala macam. Itu dia lihat penglihatan janji Tuhan 2 kali. Dia menang dalam banyak hal. Tapi terakhir, dia bikin kesalahan. Dia membuat, jadi baju yang dia pakai, itu dia bikin untuk melambangkan kehadirannya dia toh. Keluarganya nyembah baju itu. Ya mau gimana, Pak Bro? Itu kita bagaimana kita kejatuhan. Kitab Nevi'im toh itu. Iya. Kejatuhan orang Israel. Nah kita melihatlah Pak Bro di kitab Hakim-Hakim itu banyak hakim yang jatuh, banyak yang jatuh. Tapi itu sebuah sarana untuk kita mengerti. Tuhan tunjukkan hal ini supaya kita paham. Orang itu tidak ada yang kuat untuk mengalami semua itu hanya karena Kristus. Makanya tiap hari loh Pak Bro, ngecek tiap hari. Nah Pak Bro, kalau kita mengacu kepada banjir yang terjadi di masanya Nuh, Pak, di situ semuanya hancur habis, hanya tinggal Nuh dan keluarganya saja. Dan bisa disinyalir bahwa kejahatan itu selesai. Tuhan mau meriset semuanya, tidak ada yang jahat. Hanya Nuh, keluarganya, dan binatang-binatang yang dibawa di dalam kapal. Pertanyaannya adalah kenapa setelah itu kejahatan tetap muncul, Pak? Itu masalahnya, Pak Bro. Waktu zaman sebelum Nuh, jadi zaman Adam sampai zaman Nuh, itu kan kejahatannya itu adalah dunia tuh ada yang namanya dinosaurs. Iya. Ya kita ayo ada ya. Itu tuh kejahatannya parah. Anda sudah dengar kisah dari kitab Henokh. Itu parah, kondisinya parah. Jadi bukan seperti dunia yang ada, karena dunia itu sudah campur aduk. Ada dinosaurs, ada orang-orang yang tinggi raksasa, ya toh. Jadi zaman Henokh juga muncul di situ, itu ada semuanya. Nah, hari itu yang benar, itu Henokh. Tapi Henokh, usia tertentu dibawa oleh Tuhan naik ke atas. Dan kondisi itu problemnya parah sekali. Nah, itu dibersihkan oleh Tuhan, sehingga setelah itu tidak ada lagi hal-hal yang berbahaya bagi muka bumi. Jadi setelah itu muncullah Nuh dan anak-anaknya kan. Iya. Nah, kenapa itu kemudian menjadi jahat lagi? Ya, semakin hari ini semakin jahat, Pak Bro. Jawabannya adalah iblis itu mendampingi, membayangi semua bentuk orang yang bisa dibayangi. Bahkan semua makhluk yang dia bisa bayangi. Jadi, kamu bisa lihat tuh. Nanti dari anak Nuh nih, muncul si A, si B, si C, yang kelakuannya minus. Kenapa sih orang bisa minus? Karena dia tidak mengikut kepada Tuhan. Tidak berpegang pada hukum Tuhan. Tidak mendalami semua kitab yang ada. Nah, problemnya orang yang tidak mendalami seperti itu, ya kelakuannya seperti itu. Nah, itu menjadi objeknya iblis.
Nah, dia dipakai oleh iblis dan kemudian terjadilah hal-hal berikutnya. Makanya kalau kita lihat pertarungan pertama tidak ganas, Pak Bro. Si ini sama sini nggak suka gitu ya, ribut. Tapi makin lama makin parah. Terus makin parah. Tapi Tuhan sudah berjanji tidak akan menjatuhkan lagi banjir bah lagi ke muka bumi. Yang terjadi adalah Tuhan biarkan itu terjadi sampai hari ini. Nah, jadi ya mau gimana, Pak Bro? Tapi kan kita sekarang sudah nggak ada makhluk-makhluk yang besar-besar, Pak Bro. Udah nggak, makhluk-makhluk sudah nggak ada, orang-orang raksasa sudah nggak ada, tapi yang sama-sama kayak kita aja gitu. Nah, waktu banjir itu di mana semuanya dimusnahkan, yang dianggap bahwa kejahatan sudah tidak ada, tetapi pengaruh iblis tetap ada ya, Pak Bro? Karena tetap ada di dunia ya, Pak Bro? Ya, betul. Selama itu di muka bumi, dia berkuasa atas, ya penguasa muka bumi. Jadi dia apapun yang ada, dia berkuasa untuk membuatnya. Makanya jangan aneh loh Pak Bro, kalau tiba-tiba kok bisa seperti ini ya, kok bisa seperti itu? Ya karena dia penguasa muka bumi. Masalahnya, kita yang harus menang. Gitu ya. Makanya berperang melawan kuasa gelap itu tiap hari kita merenew hidup kita. Tiap hari. Saya percaya kalau ini sudah terjadi Pak Bro, kita pasti menang. Kan gitu. Berarti kalau bisa dibilang begini ya Pak Bro, walaupun hari ini dalam iman kita punya kekuatan, punya keimanan yang kokoh gitu, tapi juga kita nggak boleh lengah. Ada satu titik yang iblis bisa ambil sehingga kita akhirnya terbuka dan jauh, dan akhirnya kita jatuh gitu ya Pak. Kelemahan itu Anda harus pahami. Orang itu hidup harus ngerti kekuatan dan kelemahannya. Kalau Anda lemah, Anda harus paham lemahnya di mana. Kalau Anda kuat, Anda paham kekuatannya. Iblis suka untuk melihat Anda lemah. Atau kekuatan Anda dipakai oleh iblis. Dua hal itu yang paling iblis sering pakai kok. Tapi hari ini kita bersuka cita. Karena Tuhan memberikan kita kelegaan. Nah, pengaruh celah yang terbuka itu bisa juga datang dari lingkungan yang kita pilih ya Pak Bro, untuk bergaul. Lalu, ya. Kita bisa jatuh di sana, for the sake of nggak enakan, gitu kan biasanya, terus akhirnya. Ini pentingnya orang Kristen. Kamu harus tahu orang Kristen itu kan nggak ada yang nggak semuanya kuat. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada kita tuh bersama-sama untuk saling menopang supaya bisa melakukan tugas kita. Jadi kita tuh hidup bukan untuk diri sendiri loh Pak Bro. Iya. Kita hidup untuk bersama-sama melakukan tugas Tuhan supaya selesai. Nah, itulah yang Tuhan katakan, ini penting untuk kita sadari. Gitu. Iya. Ya, saya berdoa supaya semua wisdomer, semuanya paham dan mulai melihat kekristenan itu merupakan satu kelompok orang yang Tuhan berdekati untuk menjadi tugas Tuhan di muka bumi ini. Nah, ini pertanyaan klasik yang banyak orang bilang, Pak. Kenapa nggak Tuhan berhentiin aja sih si iblis sehingga dia nggak bisa merajalela sampai dengan sekarang? Kenapa nggak itu terjadi supaya tidak ada pengaruh-pengaruh buruk yang terjadi di? Kenapa enggak? Ini repotnya begini, saudara sekalian yang bicara seperti itu. Kalau Anda bicara seperti itu, Anda harus melihat diri sendiri. Kalau Tuhan berhentiin iblis sama sekali, berhenti ini sama sekali, lalu dampaknya apa buat saudara? Loh memang dia sudah males-malesan, sudah santai-santai aja, nggak ada iblis ya, puji nama Tuhan, kan gitu. Oh ini sudah terjadi kok, itulah konsep keselamatan. Intinya gini saja, Tuhan menghendaki itu terjadi. Makanya, ya Pak Bro, jangan lupa lah, kitab Pra-Kejadian, Anda dengerin lagi. Kenapa sampai jadi seperti itu? Kenapa Tuhan menjadikan manusia di muka bumi ini melawan iblis? Ya karena iblis jatuh. Gitu ya. Makanya dosa adalah buah. Jadi
Dosa itu bukan diciptakan. Pak Bro tahu beda antara ayam sama telur kan gitu. Ayam diciptakan, tapi nggak pernah Tuhan menciptakan telur kan gitu. Telur itu dihasilkan. Nah, dosa itu adalah hasil. Dosa tidak diciptakan. Yang diciptakan itu kehendak. Free will. Nah, itu loh. Nah, apabila free will itu telah dibuahi, dia menghasilkan dosa. Nah, iblis, Anda harus dengarkan, nanti Pak Bro pasang lagi ya gambarnya ya. Anda dengarkan ini dulu. Nanti Anda akan mengerti kenapa sih harus ada proyek ini, gitu ya. Dan Anda bersyukur kenapa seperti ini. Bahkan Tuhan sendiri kan memutuskan. Kalau hari itu Tuhan berkata, iya, ini orang Israel kasihan nih, orang Kristen kasihan. Udahlah, aku ambil alih, aku menyembah iblis. Wah, itu kondisinya berubah. Tapi Tuhan mengatakan, nyahlah engkau Satan. Dia tidak mau mengambil apa yang iblis tawarkan. Dan dia membiarkan manusia setelah dia hidup seperti dia. Nah, itulah Pak Bro, intinya. Nah, Pak Bro, kita udah ngebahas beberapa seri tentang apa tadi di awal ngomong Pak Bro, The Origin of Evil. Nah, sekarang Pak Bro, tips apa yang Pak Bro bisa kasih buat kita semua anak-anak Tuhan supaya nih terhindar dari kuasa-kuasa gelap, walaupun kita sekarang nih stand firm di dalam Tuhan gitu. Nah, supaya kita tidak tergoda, tidak jatuh, apa yang harus kita lakukan, Pak? Sehingga nanti sampai pada masanya Tuhan hadir, dia menemukan iman yang kokoh di hadapannya. Saya harus katakan adalah mengacu pada firman Tuhan. Lakukan tepat saja. Tepat saja firman Tuhan. Engkau harus mengusahakan suasananya. Jadi, kalau Anda sekarang mengalami satu masalah ya, Anda harus berkata, dari diri Anda sudah benar apa belum? Nah, itu harus Anda doakan sama Tuhan. Dan setelah itu, Anda lakukan seperti yang Alkitab katakan. Saya percaya, itu akan merubah banyak kondisi kita. Nah, masalahnya kalau orang mengalami sesuatu, dia mulai pusing. Dia mulai mencari segala sesuatu. Tolong mengerti, apabila itu dibuat oleh kuasa gelap, waktu Anda mencari sesuatu, Anda makin kelipet. Makin kelipet nanti, ya makin susah untuk kembali. Saran saya, apapun Anda alami, Anda berdoa, yang penting Anda benar. Gitu ya. Nah, setelah Anda benar ini, Anda lakukan seperti yang firman Tuhan katakan. Iblis tidak bisa menggoda kita kalau kita sudah pegang firman apa adanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pelajari firman Tuhan, lakukan persis seperti yang dilakukan firman Tuhan. Saya percaya Pak Bro, kita ini banyak kasus begini, ya karena masalahnya kita ini keluar dari apa yang Alkitab katakan. Kalau kita berpegang teguh pada Alkitab kita, firman berkata, akan makin lama makin baik, makin baik, makin baik. Itu saja Pak Bro. Jadi, Swismer, pegang firman Tuhan. Amin, amin, amin. Nah, kita sudah selesai membahas beberapa seri ini Pak Bro. Terima kasih udah 3 seri ya. Iya, Tuhan Yesus luar biasa menggunakan Pak Bro untuk memberikan pencerahan buat kita semua, membukakan tabir. Jadi pencobaan di padang gurun itu wow, luar biasa. Nah Pak Bro, seperti biasa minta tolong Pak Bro doakan di ending daripada 3 seri ini buat kita semua supaya ada kekuatan yang baru buat kita semua dari Tuhan Pak. Silakan Pak. Baik, listener, Anda sudah mendengarkan ini, kita akan berdoa supaya Tuhan menguatkan kita mengenai apa yang kita harus lakukan hari-hari ini. Bapa di sorga yang kudus, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, anugerah-Mu lebih dari hidup, dan kami mengerti firman Tuhan berkata kepada kami hari ini mengenai percobaan di padang gurun. Kami berdoa supaya kami tidak melakukan apa hal yang remeh-remeh. Kami tidak melakukan hal yang mudah, yang menurut kami itu bisa kami lakukan dengan tidak berdialog dengan Tuhan terlebih dahulu. Kami percaya, biarlah Tuhan menyentuh hidup kami, supaya kami melakukan tepat seperti yang Tuhan katakan. Kami tahu, kami
memegang teguh ini karena Tuhan telah memberikan pada kami kasih karunia. Dan kami minta Tuhan, Engkau menguatkan setiap anak-anak-Mu. Kalau kami harus berjalan, kami tahu apa yang baik, tapi hasilnya buruk. Tapi kami tahu itu yang Tuhan mau. Kuatkan kami untuk berjalan memasukinya. Anugerah Tuhan lebih dari hidup. Kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Dan tidak ada satupun yang bisa mengambilnya. Hanya Tuhan saja yang kami sembah dan kami muliakan. Terpujilah nama Tuhan. Anugerah Tuhan membuat kami boleh hidup dalam kemenangan dan dalam kemuliaan Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Amin. Terima kasih Pak Bro buat Siap. pencerahannya. Kita akan bertemu Puji di Tuhan. tayangan-tayangan selanjutnya ya Pak Bro ya. Ya, nanti sesuai dengan janji tadi ya. Iya, jangan bosan-bosan ya Pak Bro di Wednesday Bible Wisdom. Oke. Ya, Wisdomers sekalian, terima kasih buat waktunya mendengar bagaimana Tuhan berbicara pada kita semua. Dan jangan lupa kita akan bertemu di tayangan-tayangan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Berarti. Saudara-saudariku yang terkasih, hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari segala kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari ucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahanku dan segala dosaku. Saat ini, dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat di dalam kitab kehidupan. Amin. Terima kasih. Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Mesbah Pagi melalui aplikasi Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Kecuali hari libur nasional, Mesbah Pagi akan diliburkan. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Ibadah minggu ini akan diadakan ibadah onsite. Untuk ibadah onsite minggu ini, pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023, ibadah akan dimulai pukul 10 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Jarod Wijanarko. Ibadah Kingdom Teens minggu ini, 5 Maret 2023, pukul 10 pagi, akan dilayani Kak Jafar Tamrin. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum persepuluhan diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Dibuka kesempatan bagi anak muda untuk melayani di bidang multimedia, tim musik, tim singers, ushers, greeters. Bagi yang rindu melayani, dapat mendaftarkan diri di nomor berikut ini. Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati.